Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang puasa dan cara pelaksanaannya yang akan disampaikan oleh teman saya, Sabrina. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau asyaum. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Secara etimologi, puasa berarti menahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang harus dikatakan Maryam, yaitu فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran Surah Maryam. Dari beberapa definisi, di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa puasa atau syiyam adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan. Hukum puasa dan dalil puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat di atas, tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintahkannya puasa dengan menerangkan, sebab diperintahkannya puasa dengan menjelaskan faedah-faedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintahnya dan demi mengharapkan pahala dari sisinya, supaya orang mukmin tergolongan orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang menjauhi larangan-larangannya. Macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa fardu. Puasa fardu ialah puasa yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam, yang termasuk ke dalam puasa fardu antara lain yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini ialah puasa yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan oleh orang-orang Islam. Puasa Ramadan dilakukan setiap hari pada bulan Ramadan sejak hari pertama sampai hari terakhir. Puasa Ramadan pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah Nabi SAW. Ia mewajibkan atas orang-orang yang sudah mukallaf dan atas orang-orang yang mampu mengerjakannya. Yang kedua yaitu puasa kafarat, adalah puasa sebagai penembus yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelainan dan dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seseorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan. Dan yang ketiga ada puasa nazar, yaitu puasa janji akan berpuasa apabila misalnya sembuh dari penyakit atau jika diperkenankan sesuatu maksud yang baik atau yang bukan maksiat dalam rangka mensyukuri nikmat atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka wajiblah atasnya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, orang yang bernazar wajib melaksanakan puasa tersebut sebab ia sendiri yang membuatnya wajib. Yang kedua ada puasa sunnah.
Puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Adapun puasa sunnah antara lain yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Bersumber dari Abu Ayyub Ansori radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia menyusulnya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Yang kedua yaitu puasa Senin dan Kamis. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hari puasa Senin dan Kamis. Hadis Tirmizi. Dan yang ketiga ada puasa Arafah, yaitu 9 Zulhijjah atau haji. Puasa Arafah disunahkan hanya bagi muslim yang tidak melakukan ibadah haji. Sabda Nabi SAW yaitu, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga yaitu ada puasa Asyura. Asyura adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tak kala Nabi SAW sampai di Madinah, beliau bertanya, ada apa ini? Jawab mereka, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kerajaan musuhnya hingga dipuaskan oleh Musa dari kami. Kemudian beliau berpuasa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir ada puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa yang paling utama dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu dan tidak berat mengerjakannya ialah puasa Daud alaihissalam, yaitu sehari berpuasa, sehari berikutnya tidak. Dan selanjutnya ada puasa makruh. Puasa makruh ini terbagi menjadi 4, yaitu puasa khusus bulan Rajab. Umar berkata, makanlah karena bulan ini sangat diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan yang kedua yaitu puasa khusus hari Jumat. Janganlah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, melainkan kalau ia berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu puasa khusus hari Sabtu. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang telah diwajibkan atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu ada puasa tapi tidak sholat. Puasa ini adalah mereka yang semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi sayang sekali mereka tidak semangat mendirikan sholat wajib. Tidak diragukan lagi bahwa ibadah sholat lebih berat timbangannya menurut timbangan Islam daripada ibadah puasa. Yang terakhir ada puasa haram, yaitu pertama terbagi menjadi puasa hari raya. Ijma kaum muslimin mengharamkan puasa hari raya, baik hari raya Idul Fitri 1 Syawal maupun hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada 2 hari itu salah satunya, maka ia berdosa dan puasanya tidak sah. Dan yang kedua yaitu puasa hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah sebagai pelengkap bagi hari raya Idul Adha, dan pada hari raya tersebut disyariatkan menyembelih binatang kurban. Dan yang ketiga ada puasa khusus Rabiul Awal. Puasa pada hari kelahiran Nabi SAW tidak disyaratkan kepada kita, tidak pernah dijelaskan oleh hadis sahih dan tidak pula pada hadis dhaif. Yang terakhir ada puasa wisal, puasa yang menyambungkan puasa ke hari berikutnya tanpa berbuka di malam hari. Padahal kaum muslimin yang berpuasa diperintahkan untuk berbuka di setiap malamnya. Selanjutnya, rukun dan syarat puasa. Yang pertama, rukun puasa terbagi menjadi 2, yaitu niat, baik untuk puasa sunnah maupun wajib dengan ketentuan. Yang pertama, untuk puasa wajib niat dilakukan di malam harinya sejak tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Puasa sunnah boleh diniatkan di siang harinya hingga sebelum masuk waktu zuhur, dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi hingga diucapkannya niat. Yang kedua, niat dilakukan pada setiap hari. Yang ketiga, menentukan jenis puasanya, seperti puasa Ramadan, kafaroh, nazar, atau qada. Yang keempat, tidak boleh menyatukan 2 puasa wajib dalam 1 hari. Kemudian, rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ia dalam keadaan ingat, bebas, dan mengetahui hukum puasa, maka tidak batal puasanya orang yang lupa, dipaksa, atau karena ketidaktahuannya terhadap hukum puasa. Adapun ketidaktahuan yang dimaafkan jika memenuhi salah satu dari 2 hal berikut ini. Yang pertama, orang yang tinggal jauh dari ulama, dan yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua yaitu ada syarat sah puasa. Ada 4 syarat sah puasa dan bila terpenuhinya maka sah puasanya, yaitu pertama, Islam. Diisyaratkan muslim di sepanjang waktu siang, dan jika murtad meski sebentar maka batal puasanya. Dan yang kedua, berakal. Diisyaratkan berakal dan memayit sepanjang waktu, dan jika gila meski sebentar maka batal puasanya. Ia tidak berdosa dan tidak pula mengkodok jika gilanya bukan karena sebab yang dibuat-buat. Dan yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Untuk wanita disyaratkan dalam
keadaan suci sepanjang siang, dan jika ia haid meski di akhir waktu puasa maka batal puasanya. Demikian juga jika ia suci di tengah hari, ia tidak dapat berpuasa. Namun disunahkan untuk tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum. Dan yang keempat yaitu mengetahui waktu diperbolehkannya puasa. Maksudnya adalah mengetahui bahwa hari di mana ia berpuasa merupakan waktu diperbolehkannya ia berpuasa dan tidak waktu terlarang. Dan yang ketiga yaitu syarat wajibnya puasa. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib baginya berpuasa, yaitu Islam. Orang kafir tidak diperintahkan berpuasa, namun untuk yang murtad maka ia wajib qada jika ia kembali memeluk Islam. Dan yang kedua, mukallaf. Ia seorang yang balik dan berakal. Adapun anak kecil yang jika berumur 7 tahun maka wajib bagi walinya memerintahkannya berpuasa dan memukulnya jika ia tidak mau bila telah berumur 10 tahun dan mampu berpuasa. Dan yang ketiga yaitu mampu, kemampuan baik secara fisik dan syariat. Dan yang keempat yaitu sehat, maka tidak wajib bagi yang sakit. Ukurannya adalah jika ia khawatir binasa atau lambat sembuhnya penyakit atau akan bertambahnya sakitnya. Persyaratan ini serupa dengan diperbolehkannya tayamum. Dan yang kelima yaitu menetap. Bagi orang yang musafir yang jaraknya 82 km maka ia tidak wajib berpuasa dan syaratnya adalah melakukan perjalanan sebelum terbitnya fajar. Jika orang yang musafir sakit yang tidak ada harapan sembuh dan yang sangat lapar berbuka juga maka ia wajib berniat mengambil rukhsah atau keringanan untuk membedakan antara berbuka yang diperbolehkan dengan lainnya. Bagi musafir afdolnya berpuasa jika ia tidak kesulitan, namun jika merasa sulit maka yang lebih utama adalah berbuka. Terima kasih. Dan yang ketiga yaitu syarat wajibnya puasa. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib baginya berpuasa, yaitu Islam. Orang kafir tidak diperintahkan berpuasa, namun untuk yang murtad maka ia wajib qada jika ia kembali memeluk Islam. Dan yang kedua, mukallaf. Ia seorang yang balik dan berakal. Adapun anak kecil yang jika berumur 7 tahun maka wajib bagi walinya memerintahkannya berpuasa dan memukulnya jika ia tidak mau bila telah berumur 10 tahun dan mampu berpuasa. Dan yang ketiga yaitu mampu, kemampuan baik secara fisik dan syariat. Dan yang keempat yaitu sehat, maka tidak wajib bagi yang sakit. Ukurannya adalah jika ia khawatir binasa atau lambat sembuhnya penyakit atau akan bertambahnya sakitnya. Persyaratan ini serupa dengan diperbolehkannya tayamum. Dan yang kelima yaitu menetap. Bagi orang yang musafir yang jaraknya 82 km maka ia tidak wajib berpuasa dan syaratnya adalah melakukan perjalanan sebelum terbitnya fajar. Jika orang yang musafir sakit yang tidak ada harapan sembuh dan yang sangat lapar berbuka juga maka ia wajib berniat mengambil rukhsah atau keringanan untuk membedakan antara berbuka yang diperbolehkan dengan lainnya. Bagi musafir afdolnya berpuasa jika ia tidak kesulitan, namun jika merasa sulit maka yang lebih utama adalah berbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.